cincin. Aku mau cincin yang termahal di toko ini. Tuan, apa Tuan yakin uang tunainya cukup? Untuk pacarku, aku bawa semua uang yang kumiliki. Silakan hitung, tak kurang sepeser pun. Wan, di mana kamu? Aku akan kasih kejutan sekarang. Apa? Kamu di hotel? Kurirnya sudah pulang. Siapa dia? Lihat nggak, Kak Kiang baru berikan. BMW. Cukup buat kamu antar pesanan setengah tahun. Untuk nabung DP buatmu, aku bekerja dari pagi buta, 15 jam sehari. Kamu bilang kamu akan menungguku. Omongan bisa dimakan? Lin Yong An, lihatlah keadaanmu ini. Aku malu keluar bersamamu. Aku anggap kamu hidupku, tapi kamu perlakukan aku begini. Si miskin cepat pergi. Kenapa? Kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Karena kau tidak berguna. Hahaha. Lin Yong An, aku meminjamkanmu 50 liang perak. Sekarang dengan bunga, kau harus kembalikan 100 liang. Yaudu, berikan kami waktu beberapa hari lagi. Aku pukuli dia. Aduh, jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Lin Yong An, bayar hutangnya. Aku, Kau pura-pura bodoh ya? aku. Aduh. Si imut lemah sekali menahan pukulan. Ayo kita pergi. Astaga, dikhianati saja sudah sial, masih punya segunung hutang. Awal cerita ini terlalu menyedihkan. Istana mengeluarkan peraturan baru. Pemerintah akan mengalokasikan istri yang menolak menerima akan dibuang menjadi tentara. Mendistribusikan istri? Ada hal seperti ini? Pemerintah keluarkan peraturan baru. Istri diatur pemerintah. Pria berusia 16 tahun wajib menerima. Yang menolak dikirim untuk wajib militer. Baru sebulan berlalu dibagi-bagi lagi. Hidup begini tak tertahankan. Bisa apa lagi? Tolak berarti wajib militer. Ya ampun, terpaksa ambillah. Kok ada yang jelek begini? Jangan sampai jatuh ke aku. Lin Yaozu. Hadir. Pilih sendiri di sana. Hai, aku pilih dia. Kamu? Wah, Lin Yong An, kenapa? Kamu juga mau ambil istri? Selanjutnya, kamu. Aku, Lucu sekali, ini berdua untukmu. apa? Yang ini jelek sekali, bisa ganti tidak? Yang itu cantik. Yang menolak dikirim wajib militer? Ini bukan bagi-bagi istri, tapi malah paksa aku menanggung 2 pengungsi. Di tahun kelaparan begini, sistem labu merawat istri sudah aktif. Labu sistem. Aku akhirnya punya jari emas juga. Istri sudah terikat untuk Anda, Shen Qingyue, Shen Qingli. Kalau cantik sih masih bisa, tapi lihat tahi lalat di wajahnya. Seperti jelaga wajan jelek sekali. Aku tolak. Penolakan akan picu setrum. Aduh, dapat 2 wanita secantik ini. Perlu segitu hebohnya? Persetan denganmu. Aku nggak mau 2 wanita ini. Bagaimana kalau mereka berdua juga berkhianat? Jangan-jangan akan menyakitiku lagi.
kau jahat sekali. Tuan rumah, jika merawat keduanya dengan baik, kedua istri ini bisa membuka hadiah barang kebutuhan hidup, termasuk namun tidak terbatas pada makanan, obat-obatan, perkakas pertanian. Bagus juga, ya? Kenapa tidak bilang dari tadi? Sia-sia sudah kena setrum berkali-kali. Aku terima. Ambil suratnya, pergi. Hehe, ayo pergi. Orang ini kok bodoh banget, kenapa beda dengan yang lain? Kecilkan suara, jangan sampai ketahuan kita ini berpura-pura. Si wanita jelek dengan si imut, cocok banget ya. Ayo, aku antar kalian ke keluarga Lin. Hidup enak. Tunggu aku buka hadiahnya. Lihat saja Lin Yongan ini andalkan labu sistem di tahun kelaparan ini, jadi tuan tanah mencapai puncak hidup. Aduh, kalian pengungsi. Ya, pasti sudah banyak menderita. Sekarang dibagikan pada saya oleh pemerintah. Pasti di hati tidak rela. Hei, hal ini saya mengerti. Hari ini kalian berdua tidur di kamar ini. Saya tidur di gudang kayu. Kak Lin, kami bersaudari sekarang sudah menjadi orangmu. Kenapa tak mau tidur bersama kami? Apa karena kami bersaudari berwajah jelek? Tentu saja bukan. Saya bukan tipe orang yang menilai dari penampilan. Karena sekarang kita sudah jadi suami istri, maka tak perlu terburu-buru dalam satu malam ini. Kita masih punya masa depan panjang. Nanti saja. Dua orang jelek ini. Wah, cantiknya mereka berdua, Lin Yongan. Dia benar-benar beruntung sekali. Menurutku, Kak Lin bukan orang jahat. Bagaimana kalau kita ceritakan latar belakang kita? Jangan dua perempuan ini seharusnya milikku, Lin Yaozu. Siapa? Ini Lin Yongan. Tunggulah, akan kubunuh kau. Apa kau lupa kami anak perempuan mantan pejabat terhukum dikejar-kejar oleh Wei Zhongyi, keturunan terakhir keluarga Shen. Di tahun kelaparan ini, hati orang lebih dingin dari es. Kalau identitas kita terbongkar, maka kita hanya tinggal menunggu kematian. Kak Yongan, kau duduk di sini terus memandang koin tembaga. Apa yang kau pikirkan? Aku memikirkan di tahun kelaparan ini menjaga tanah seluas. Beberapa acer saja, lambat laun, pasti mati kelaparan. Karena kalian berdua mengikutiku, aku seharusnya merawat kalian dengan baik. Jadi ada ide apa? Aku ingin di kota Qingzhou membuka toko beras. Banyak orang di sana, kalau toko beras dibuka, kita bisa bertahan di kota Qingzhou. Bagus sekali kakak, kita bisa ke Qingzhou buka toko beras. Ide bagus sih, tapi modalnya dari mana? Buka toko di Qingzhou, tugas dukungan terpicu hadiah, kentang unggulan 500 kilo, modal awal 50 liang. Labu sistem tugas dukunganmu untuk buka toko di kota Qingzhou ini sangat tepat waktu. Modal sudah ada, sumber daya pun ada. Tinggal cari lokasi yang pas di kota Qingzhou. Kapan kita berangkat? Tidak usah lama-lama, sekarang juga kita berangkat. Ke Qingzhou buka toko beras. Kita akan bersaing dengan keluarga Lu, kekuatan mereka besar. Kita tak cari masalah, tapi juga tak takut masalah. Andalkan kemampuan kita sendiri untuk jual beras. Pasti mereka akan main licik di belakang. Meski tahu ada bahaya, tetap kita hadapi. Berapapun sulitnya jalan ke depan, aku pasti menjaga kalian berdua dengan baik. Hah, Kenapa kamu? Wajahmu bengkak seperti kepala babi. Tuan Lu. Ada kabar Tuan Lin Yongan itu entah dari mana dapat uang banyak mau buka toko beras di kota Qingzhou. Beraninya,
Lebih dari berani, dia malah bilang mau ke kota Qingzhou rebut pelanggan Tuan. Bahkan bilang, Tuan cuma orang yang andel keluarga saja. Akan kubikin tokonya baru buka langsung tutup. Toko beras Qingzhou mana mungkin dikelola si imut. Tuan Lu kamu orang penting, cuma gerakan jari udah bisa binasakan dia. Pergi jaga Lin Yongan. Siap, pasti dijaga ketat. Takkan biarkan Lin Yongan main akal-akalan. Kalau berhasil mau apa? Setelah Tuan urus Lin Yongan, dua istrinya itu, bolehkah diberikan pada hamba? Dua istrinya itu apakah secantik bidadari? Mana mungkin, mukanya penuh tahi lalat bawaan, jelek sekali. Saya hanya ingin membawanya untuk cuci baju dan masak. Otakmu kemasukan air ya? Ini, Lin Yongan, kali ini kau pasti mati. Setelah aku bereskan kau, dua istri cantikmu itu akan jadi milikku. Hah, Toko prima disewakan. Ayo, tuan pemilik toko, saya ingin menyewa tokonya. Tahukah kau berapa sewa bulanan tokoku ini? 8 tael perak, pakaianmu seperti pengemis? Cepat pergi dari sini. Kau, Tuan pemilik toko, jangan bicara terlalu pedas. Bagaimana kau tahu aku tak punya uang? Kalau kau memang kaya, tunjukkan uangmu sekarang. Ini ada 50 liang perak. Hari ini kita bisa tanda kontrak. Wah, maaf, aku tak tahu kalian orang hebat. Kontraknya akan kusiapkan. Tinta dan kuas sudah siap. Tuan muda, cepat. Silakan masuk. Kak Lin, kamu tadi keren banget. Lihat wajahnya tadi, berubah cepet banget. Uang yang bicara paling manjur. Tapi, benarkah ada 50 liang di sini? Tebak saja. Tuan Lin, ini kontraknya. Aku siap sedia kapan saja. Nama tokonya, Toko Beras Yongan. Baik. Tuan pemilik toko, tadi kau bilang aku pengemis. Sekarang masih begitu? Hamba ini mata seperti anjing. Tak mengenali Tuan adalah dewa rezeki. Kali ini hamba kasih pelajaran dulu. Tunggu. Toko ini tidak boleh disewakan padamu, keluarga. Lu mau ambil? Siapa yang menyuruhmu menyewakannya padanya? Pergi robek dokumen kontrak itu. Kepala pelayan Lu ini, toko ini sudah disewakan pada Tuan Lin, kontrak sudah ditandatangani. Ditandatangani pun tidak berguna. Kau tahu ini wilayah siapa? Di Qingzhou. Yang diinginkan keluarga lu belum pernah gagal didapat. Terang-terangan berani merampas. Apa kau masih punya rasa hukum? Kau siapa? Lin Yongan. Namamu apa pentingnya? Kau cuma rakyat jelata desa. Kalau tahu diri cepat serahkan tokonya padaku, kalau tidak kau akan dapat akibatnya. Lihat baik-baik. Ini dari Prefektur Qingzhou surat izin usaha dagang, ada cap merah Bapak Prefek. Menurut hukum dacian toko yang sudah terdaftar dilindungi pemerintah tak boleh dirampas siapapun. Kau berani mendaftar? Kalau kau masih berulah, aku akan bawa kau ke pemerintah, lihat dia berpihak pada keluarga lu atau pada hukum. Sialan, petani dusun ini bisa mengerti soal ini. Hah. Nanti bukan cuma kamu si juru kunci, bahkan Lu Xiaoji sendiri yang datang juga harus minta maaf padaku. Juru kunci Lu lebih baik kita lupakan saja. Kalau dia benar-benar melapor ke Yamen, kamu tidak akan punya alasan, bukan? Hei kamu, kalau berani jangan pergi. Aku tidak pergi panggil saja orang. Tunggu saja, Tuan Lu tidak akan membiarkanmu. Tuan Lu tidak akan membiarkanmu. Tuan Lin, walau masih muda, kamu sangat berani, saya sungguh kagum.
Di siang bolong, mereka jelas bersalah. Tadi kau berani membelaku, sungguh jujur pada kontrak. Terima kasih banyak. Kedai beras ini nanti pasti ramai dan makmur, penuh rezeki. Terima kasih atas doanya. Nona Ali, aduh. Nona Ali, beli banyak sekali ya. Kak Yongan sibuk sekali belakangan. Aku harus memberinya suplemen. Wah, begitu peduli pada Kak Yongan ya. Oh iya, Bibi Jang, toko beras Yongan kami sudah buka. Ingat datang ya. Nanti Bibi pasti datang. Kapan grand openingnya? Saya juga mau datang meramaikan. Lin Yaozu orangnya jahat. Cepat pergi dari sini. Jangan berurusan dengannya. Mau lari? Sudah berani menghina keluarga lu? Pikir tokomu bisa beroperasi? Asalkan kau temaniku minum, aku akan minta ampun pada tuan lu, supaya dia membebaskan kalian. Saya harus pulang dulu. Minggir. Minggir! Pikir kau bisa kabur? Hari ini kau pilih temani aku, atau aku jual kau ke rumah bordil, biar seumur hidup tak jumpa suamimu lagi. Si imut mau lari kemana? Kak Lin, di mana Kak Lin? Hentikan. Alarm, Shen Qingli diserang Lin Yaozu. Bahaya. Hentikan. Lin Yaozu, kamu berani ganggu dia? Lin Yong'an perempuan ini begitu buruk rupa. Kenapa kau sangat perhatian? Kakak Lin mereka mau seretku ke rumah bordil. Tenang, Qingli. Aku di sini. Tak seorang pun bisa sakiti kau. Lin Yong'an kau berani pukul aku. Tuan Lu takkan biarkan kau. Bahkan jika Lu Shaoji datang sekalipun, aku tetap akan hajar kau. Kali sebelumnya kau cari masalah, aku belum bereskan. Sekarang kau malah berani celakai Qingli, sekarang juga akan kuhabisi kau. Kakak Lin. Jangan pukul lagi. Kalau sampai kau bunuh dia, kita malah dapat masalah. Aku peringatkan kau, jangan dekati Qingli lagi, atau berani ganggu tokoku, aku punya banyak cara untuk menghajar kau. Percaya atau tidak? Aku tidak percaya. Aku akan cari Tuan Lu. Qingli, kita di tempat terbuka, keluarga lu di tempat gelap. Jangan keluar sendirian lagi. Kak Lin, wajahku jelek begini. Kau masih peduli padaku. Istri jelek, sawah subur, itu harta keluarga. Kalau begitu, aku akan selalu bersamamu. Baik. Tuan Lu. Berangkat malam ini, bakarlah habis toko beras Lin Yong'an. Ini, bagaimana kalau ada yang tewas? Menurut hukum dakian, aku bisa dibuang. Kalau ada yang tewas, aku yang bayar tanggungannya. Kalau engkau tak berani, jangan muncul lagi di Qingzhou. Aku pasti bakarnya toko itu habis-habisan. Bakar toko beras Lin Yong'an, nanti dia pakai apa buka usaha? Bukan mau rebut dua istrinya, masih di sini nunggu apa? Ya, Lin Yong'an, Lu Shaoji tak bisa kau lawan malam ini atas perintah Tuan Lu kau dan kentangnya. Aku bakar semua. Apa ini? Masih berani datang? Jangan kira ada Lu Shaoji di belakangmu lalu bisa berbuat semaumu. Hari ini ku berantas kejahatan. Lawan mati-matian. Berani membunuhku, Tuan Lu takkan mengampuni kau. Lin Yong'an kau membunuh.
Tuan Kong, lihatlah, Lin Yong'an sengaja membunuh, lalu ingin membakar toko untuk menghilangkan jejak. Kau jangan memutarbalikkan fakta di sini. Tuan, yang membakar toko adalah Lin Yaozu. Aku hanya membela diri. Lin Yaozu membakar toko. Kau terpaksa membunuh untuk membela diri. Mana saksi dan buktinya? Saksi ada di sini. Kami berdua bisa bersaksi untuknya. Kami melihat sendiri Lin Yaozu ingin membakar toko beras. Lin Yong'an hanya menghentikannya demi membela diri. Tuan Kong, keduanya ini adalah istri dan selir Lin Yong'an, pasti akan membela perkataan Lin Yong'an. Kalau kamu, ada bukti? Ah, mana ada buktinya. Tapi coba Tuan lihat, toko beras ini masih utuh, tak ada bekas kebakarannya. Pasti dia sengaja membunuh. Hah? Bukti ada di sini. Kakak, barang ini bisa jadi bukti apa? Tak ada bukti ya, tak ada. Bawa-bawa barang sampah ini buat apa? Mau membohongi Tuan Kong? Lin Yong'an, barang ini kalau bisa membuktikan kau tak bersalah, aku yang atasi. Lin Yong'an, Lu Shaoji tak bisa kau lawan. Malam ini, atas perintah Tuan Lu, aku akan bakar kau bersama kentang-kentang itu sampai hangus. Ternyata dia yang menyuruh. Ini pasti barang sihir, Lin Yong'an. Kau berani gunakan ilmu gaib untuk celakai aku? Tuan, meski aku yang suruh bakar Lin Yong'an, ia tetap membunuh orang? Astaga, Nona Shen ternyata begitu cantiknya. Dulu sengaja berpenampilan buruk ya? Pantas Tuan Lin selalu lindungi dia. Gadis secantik ini, siapa yang tegas sakiti dia? Betul. Rupanya kau secantik ini. Kau pasti bukan pengungsi biasa. Kau mata-mata. Kalau tidak, kenapa sengaja berpenampilan buruk? Aku bukan mata-mata. Kami cuma takut diincar orang jahat, makanya sengaja berpenampilan buruk. Dia bukan mata-mata. Dia istriku. Kalau kau masih berani bicara sembarangan, aku akan melaporkanmu karena melecehkan wanita baik-baik. Dia bisa melindungi kami seperti ini. Kami bersaudari. Tampaknya, sudah waktunya kami bersaudari menunjukkan diri. Wanita baik-baik apa? Pasti mata-mata. Lu Shaojie, kalau kau tidak bisa memberikan bukti, berarti kau tidak menghormati pejabat ini. Lin Yong'an, aku pasti akan merebut wanitamu. Aku akan membuatmu menderita. Lin Yong'an, meskipun Lu Shaojie bersalah menghasut pembakaran, kau menyebabkan kematian adalah fakta. Menurut hukum Dacian, walau membela diri, tetap bersalah jika menyebabkan kematian. Tuan, tunggu dulu. Tuan, apakah Tuan mengenal benda ini? Giok ini? Nona Shen, jangan-jangan kau... Ini, giok ini. Giok milik Tuan Shen. Kau putri Tuan Shen. Diam saja apa? Lin Yong'an membela diri. Cepat, angkut mayat Lin Yaozu. Tuan, jangan lepaskan dia. Dia pembunuh. Lancang, aku pejabat Qingzhou. Si brengsek kau berani-berani mengatur. Pejabat busuk. Pejabat bawahan receh mau menguasai Qingzhou. Lihat siapa yang datang. Kau Kong, jabatanmu ini tidak mau lagi ya? Keluarga lu punya koneksi ke atas. Kau berani lepaskan Lin Yong'an hari ini? Hati-hati, topi jabatan dan kepalamu jatuh bareng. Lepaskan aku. Gubernur Cui, akhirnya Anda datang. Lin Yong'an tidak cuma membunuh, tapi juga menyembunyikan mata-mata. Kejahatannya tak terampuni. Bocah, berani membunuh orang keluarga lu? Hari ini aku jatuhkan hukuman pancung segera untukmu, agar kau tahu siapa penguasa Qingzhou. Hah, aku membela diri. Tuan Kong sudah memastikan kebenarannya. Berdasarkan apa kau menghukum Pancung? Karena dia cuma pejabat kecil, karena pangkatku lebih tinggi, dan karena aku gubernur Qingzhou. Pengawal, ikat dia, laksanakan eksekusi di tempat. Tunggu, Gubernur Cui. Anda mau membunuh tanpa bukti? Tidak takut istana menuntut pertanggungjawaban? Rakyat jelata berani ikut campur. Setelah aku urus Lin Yong'an, baru giliranmu. Hanya karena pangkatmu lebih tinggi dariku, bolehkah kau menutup mata pada kebenaran dan mengendalikan segalanya sesuka hati? Ya, lalu bagaimana? Lihat siapa yang datang. Maklumat Kaisar tiba. Maklumat Kaisar tiba. Dengan mandat langit, Kaisar memerintahkan, di seluruh 72 prefektur, mulai hari ini, amnesti umum dinyatakan. Belas kasih Kaisar tak terhingga, semua kejahatan diampuni. Selesai. Lin Yong'an ternyata terkena amnesti umum.
Tuan Cui, kau tak boleh membebaskan rakyat biasa ini. Gubernur Li, walau ada maklumat kaisar, tapi dia telah membunuh orang. Harus diadili dulu. Tuan Cui, kau jadi bingung karena terlalu lama jadi pejabat. Maklumat yang mulia, berani juga kau ragukan. Ingin melawan titah? Tidak berani, hamba tidak berani. Tuan Kong, apa yang tadi terjadi? Lin Yong'an sedang membela diri. Bawahan ini sudah menyelidikinya dengan tuntas. Gubernur Cui, tanpa mempertimbangkan benar salah, langsung ingin membunuh. Gubernur Cui, Anda berkolusi dengan keluarga Lu, membiarkan Lu Shaojie menindas rakyat? Saya sebagai gubernur sudah lama mendengar hal ini. Jika Anda berani lagi mengganggu Lin Yong'an, saya akan langsung melaporkan Anda. Bawahan ini tidak akan berani lagi. Cepat pergi. Lin Yong'an, di balik keluarga Lu ada tokoh besar Wei Zhongyi yang mendukung. Mulai hari ini, setiap langkahmu akan penuh kesulitan. Berhati-hatilah. Terima kasih atas peringatan Gubernur Li. Bangsawan Lu tenang dulu. Biarkan Lin Yong'an. Cuma toko beras kecil. Tak apa. Memukul anjing pun harus lihat tuannya. Muka keluarga Lu kita, mau ditaruh di mana? Muka atau nyawa yang lebih penting. Kalau bukan aku yang pergi tadi, kau pasti sudah dibawa Tuan Kong. Gubernur Li ini melindungi Lin Yong'an, ditambah ada dukungan maklumat kaisar. Gimana ini? Dia hanya beruntung, kebetulan dapat pengampunan besar. Kau yang menghasut Lin Yaozu untuk membakar toko, bukannya juga diampuni? Sudah, bersyukurlah. Apa katamu tadi? Aku bilang, kamu harusnya bersyukur untuk hal itu. Keluarga Cui, keluarga Lu kami pernahkah menderita kerugian diam-diam? Selama Tuan Wei masih hidup, keluarga Lu kami di Qingzhou berjalan dengan angkuh. Kamu menggunakan Wei Zhongyi untuk menekanku? Menekanmu lagi, lalu kenapa? Keluarga Lu kami bisa membawamu, sampai hari ini juga bisa membuatmu jatuh dan mati di tanah. Lalu, apa yang kau ingin lakukan? Cara terang tidak bisa, maka kita gunakan cara gelap. Bilang saja dia berkomplot dengan Beidi ingin menggulingkan Dacian. Berkhianat dengan Beidi ini kejahatan yang membasmi 9 klan. Malam ini aku cari orang untuk memalsukan surat rahasia. Besok kita tangkap dia. Aku ingin mengusirnya sampai tuntas, mencabut sampai ke akar-akarnya. Kakang Lin, sebenarnya aku adalah putri mantan Perdana Menteri Shen Wenyuan. Qingli adalah adikku Tuan Kong, adalah murid ayahku Gubernur Li, juga pernah menjadi bawahan ayahku. Setelah ayahku dicopot, mereka diam-diam terus berusaha membantu kami. Aku sudah menduga identitas kalian tidak biasa, tak disangka ternyata putri Perdana Menteri Shen. Wei Zhongyi terus mengendalikan pemerintahan. Dia mengirim pembunuh bayaran, terus mencari jejak kami. Aku dan kakak menyamar jelek sepanjang perjalanan baru bisa bertahan sampai sekarang. Tak disangka arogansi Wei Zhongyi sebegitu merajalela. Kalian tak akan lagi tersakiti. Dendam ini akan kubalaskan untuk kalian, untuk memulihkan nama baik Ayahanda Shen. Terima kasih, Kakak Lin. Kakak Lin, aku dan kakakku sekarang lebih cantik ya. Malam ini masih mau tidur sendiri? Istriku, Kakak Lin, setelah melewati semua ini, banjir dan kekeringan, kami bersedia menyerahkan diri pada kakak. wah, dua istriku. Tidak boleh, ini masih siang hari. Siang ataupun malam, aku ingin bersama kakak selama-lamanya. Aduh, kalian begini, aku jadi malu. Hehe, maksudku, tutup saja pintunya. Sudah cukup, istriku. Qingli. Karena kita sudah suami istri, tak usah terburu-buru menikmati malam pertama. Masih ada banyak waktu nanti. Sampai besok. Sebenarnya malam ini aku siap-siap saja. Memahami identitas heroines dan berjanji membalaskan dendam membela nama baik Shen Xiangmisi selesai hadiah. Senapan api hasil modifikasi. Dengan senapan ini, meski keluarga Lu dan Wei Zhongyi menyerang, aku bisa bikin mereka kocar-kacir. Lin Yong'an
Ada yang melaporkanmu bersekongkol dengan Beidi. Ini surat rahasia pengkhianatan. Masih ada pembelaan? Gubernur aku pun belum pernah melihat wajah orang Beidi sekalipun, mana mungkin aku berkhianat? Surat ini pasti palsu. Lin Yong'an mana mungkin berkhianat? Dia membuka toko beras berdagang, harganya wajar, tidak pernah curang, dia orang baik. Gubernur cuy, jangan fitnah orang baik. Menurut hukum Dacian, pasal 107 menyatakan bahwa pemalsuan surat rahasia pengkhianatan dihukum 50 cambuk dan dibuang 3.000 li. Gubernur cuy, kau memalsukan surat rahasia, mau mencoba hukuman itu? Jangan mengarang. Tak disangka Shen Qingyue begitu paham hukum Dacian. Wanita ini pasti bukan orang biasa. Lu Xiaojie jangan melihat hal yang tak pantas. Kalau berani melihat sembarangan lagi, aku cungkil bola matamu. Aku dengar, Shen Chengxiang dulu dihukum seluruh keluarga dibantai. Hanya 2 putrinya yang berhasil lolos. Jangan-jangan Tuan Lin punya istri yang cerdas dan cantik begini. Aku kagum saja belum cukup. Mana berani berbuat lancang. Gubernur Cui, soal dugaan hubungan gelap dengan Beidi hari ini, sebaiknya diselidiki dulu dengan teliti. Jangan sampai melukai orang baik. Tuan Hao, aku minta setengah potong katun halus dan setengah potong kain biru. Nona Shen pilihannya bagus sekali. Sungguh pandai hidup hemat. Kain biru ini awet dan mudah dicuci, Kakang Lin pasti suka. Nona Shen sudah jadi bos toko sendiri. Tapi masih beli kain sendiri. Lu Xiaoji, apa yang kau lakukan di sini? Semakin kulihat Nona Shen, semakin ia tampak seperti putri keluarga terpandang. Kain kasar seperti ini, bisakah kau terbiasa memakainya? Ini bukan urusanmu. Silakan pergi. Kalau aku terus mengikutimu, apakah kau akan bacakan lagi hukum Dacian? Kalau kau paham hukum, kau pasti tahu di siang bolong, mengganggu perempuan. Mengganggu perempuan. Apakah kau perempuan biasa? Lu Xiaoji, kau berani menculikku. Kakak Lin tidak akan membiarkanmu. Hari ini kau akan kubawa ke keluarga Lu. Lihat Lin Yong'an berani datang ke sana atau tidak untuk menyelamatkan istrinya. Bawa pergi. Lu Xiaoji, kamu berani menculik Shen Qingyue? Harap tolong Tuan Hao kirimkan kain biru ini kepada Lin Yong'an. Aduh, ada masalah besar. Tuan Lin, Shen Qingyue ditangkap Lu Xiaoji dan dibawa pergi. Apa? Kak Lin, ia menculik kakakku. Dibawa kemana? Ke kediaman keluarga Lu. Aku disuruh menyampaikan pesan ini. Ini jelas-jelas jebakan untuk menjebakmu masuk. Kediaman Lu itu sarang naga dan mulut harimau. Tuan Lin, kamu harus pertimbangkan matang-matang. Kak Lin, kita harus selamatkan kakakku. Tenang saja, aku sudah berjanji akan menjaga kalian berdua. Sebagai laki-laki sejati, janji harus ditepati. Sekalipun sarang harimau dan naga, aku akan berani masuk. Hebat Tuan Lin, Anda sungguh lelaki sejati. Keluarga lu selama ini menindas kita, bukan cuma sekali dua. Kalau mau serbu, hitung aku juga. Aku ikut. Aku ikut. Aku juga ikut. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas niat baik kalian. Perjalanan ini pasti penuh bahaya. Kalau aku sampai celaka, kumohon tolong kalian jaga Nona Qingli. Kak Lin, aku tak mau kakak celaka. Tak kusangka kedua bersaudari ini begitu dalam kasih sayangnya padaku. Qingli, jangan khawatir. Ini, Aku pasti akan bawa Qingyue kembali dengan selamat. Terakhir kali aku tanya kau, siapa engkau sebenarnya? Sampai begitu penasaran padaku. Aku tak akan kasih tahu kamu. Nona Shen memang pemberani luar biasa, bukan orang sembarangan.
Lin Yaozu ternyata main curang denganku. Dia minta aku menyerahkan kalian berdua kepadanya sebagai hadiah. Waktu itu aku heran, wanita sejelek ini, siapa yang mau? Namamu Shen Qingyue, adikmu Shen Qingli. Kalian berdua adalah putri Perdana Menteri Shen, bukan? Keluarga Shen kalian tidak mau bekerja sama dengan Tuan Wei Zhongyi. Semua lelaki di keluarga, kepalanya dipenggal. Ingatkah adik lelakimu yang masih belasan tahun itu? Dia masih sangat kecil. Melihat kepala-kepala berserakan sampai ketakutan. Dan mengompol di celananya. Ahahaha. Hari ini adalah hari kematianmu. Lu Xiaoji tahu ini apa? Ilmu hitam macam apa? Aku bawa senapan api ini hari ini untuk mengajarkanmu cara jadi manusia yang benar. Jangan ceramahi aku. Dari kecil aku tak suka dinasihati. Pengawal. Pancung kepalanya, gantung di depan toko beras Yong'an. Lin Yong'an, kalau kau berani bergerak lagi, aku bunuh dia. Serang aku saja, asal kau lepaskan King Yue, apapun kau perintahkan akan kulakukan. Kakak Lin, kau pria sejati. Jangan tunduk padanya. Lu Xiaoji, asal kau lepaskan Qing Yue, kami tak akan kembali ke kota Qingzhou. Shen Qingyue adalah pemberontak. Mau lepaskan begitu saja? Kalau begitu, apa yang kau mau? Serahkan senapan api itu. Kakak Lin, jangan berikan. Senapan api sudah kau terima. Sekarang lepaskan dia. Apa aku bilang jika kau beri senapan api, aku akan melepaskannya? Matilah kau. Lu Xiaojie adalah kaki tangan Wei Zhongyi. Dialah yang membunuh keluargaku. Berani kau membunuhku? Kakakku, Lu Chengyi, adalah anak angkat wali penguasa Wei Zhongyi. Jika kau membunuhku, aku akan habisi seluruh keluargamu. Hahaha. Senapan api ini melintasi ratusan tahun ke sini hanya untuk mengajarimu satu hal. Meskipun kau berkuasa dan kaya, kau tak boleh semena-mena menindas orang. Kakak. Kakak tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Kakak baik-baik saja. Lin Yong'an kamu telah menyingkirkan musuh besar bagi rakyat Qingzhou. Lin Yong'an kamu membunuh di depan umum pengawal ikat dia dan eksekusi di tempat. Gubernur Cui, hentikan. Gubernur Lin Yong'an telah membunuh Lu Xiaoji. Menurut hukum, dia pantas dipenggal. Atas dasar apa kau menghalangi? Karena Lu Xiaoji memang pantas mati. Lu Xiaoji telah menculik perempuan baik-baik dengan niat jahat. Lin Yong'an bertindak membela diri untuk menyelamatkan orang. Membunuh Lin Yaozu itu membela diri. Membunuh Lu Xiaoji hari ini juga membela diri. Gubernur Li, apakah kau ingin melindunginya? Apa masalahnya jika aku melindunginya? Aku, gubernur, kini memutuskan, Lu Xiaoji pantas mendapat hukumannya. Lin Yong'an tidak bersalah. Kalau kau masih mau membuat keributan, jangan salahkan aku jika melaporkanmu karena melindungi penjahat dan menyalahgunakan kewenangan. Gubernur Li, Tuan Lu ini setidaknya bisa dianggap sebagai anak angkat Tuan Wei. Saya akan melaporkannya kepada Tuan Wei. Berharaplah Bapak ingat ucapan hari ini. Mari kita lihat nanti. Kakak Lu Xiaojie, Lu Chengyi, adalah wali penguasa, anak angkat Wei Zhongyi. Lu Xiaojie sudah mati. Wei Zhongyi akan segera muncul. Kedepannya, musuhmu akan lebih licik, lebih kuat. Tidak apa-apa. Untuk memperjuangkan keadilan dan harga diri, musuh sekuat apapun, saya tidak takut.
Para warga sekalian, agar semua tak kelaparan saya putuskan di toko beras kita menerapkan sistem koperasi, Koperasi apa artinya? yaitu kita semua membawa cadangan pribadi untuk dijadikan saham. Kita bagi hasil sesuai saham. Saya juga bisa berikan diskon 20%. Saya mau gabung, saya punya persediaan dari 3 lahan. Sekarang siapa mau daftar cari Nona Kingli untuk dicatat. Saya punya kebun sayur, bisa dijadikan saham. Bisa. Semua jangan buru-buru, satu persatu saja. Cara Anda bagus sekali membantu warga, juga menstabilkan toko. Tuan Lin, koperasi Tuan ini sungguh baru bagi saya. Bisakah Tuan ke toko kain saya ajarkan saya baik-baik? Baiklah, sekarang kita langsung pergi. Nona Shen ikutlah bersama kami. Pemilik toko toko kainmu seharusnya pakai sistem poin keanggotaan. Coba jelaskan lebih detail. Jadi saat pelanggan membeli kain, mereka akan mendapat poin. Semakin banyak poin yang terkumpul, membeli kain akan semakin murah. Ide yang bagus. Kalian para anak muda, memang lebih kreatif Lawang. Kamu dengar itu? Kita yang sudah tua ini harus belajar dari anak muda. Betul, bos. Qing Yue. Apa kau kenal Paman Wang? Paman Wang bekerja di sini. Sudah bertahun-tahun. Dia pernah bekerja untuk keluarga kaya di ibu kota. Paman Wang, apakah Anda adalah Wang Zhong, pengawal pribadi ayah saya? Setelah ayah saya difitnah, Anda langsung menghilang. Saya kira Anda sudah lama meninggal. Paman Wang, apakah Anda tahu kebenaran kejadian waktu itu? Kalau tidak, tentu tidak akan bersembunyi di toko kain Qingzhou ini. Jangan-jangan Anda takut diketahui orang-orang Wei Dongyi? Paman Wang, saya ini Qing Yue. Nona, Anda salah orang. Saya bukan Wang Zhong. Anda, kenapa tidak mengakui saya? Keluarga Shen mengalami musibah ini. Karena Anda menyembunyikan identitas dan bersembunyi di sini, pasti juga ingin mencari kesempatan untuk membersihkan nama Perdana Menteri Shen. Nama Perdana Menteri adalah Shen Wenyuan. Paman Wang, Anda tahu ayah saya dituduh secara tidak adil. Saya mohon beritahu saya. Ini giok pemberian ayah saya. Anda pasti pernah melihatnya. Anda kenal giok ini. Kenapa tak kenali saya? Bukan saya tak mau mengaku. Saya takut kalau saya bicara akan membahayakan Anda dan keluarga saya. Paman Wang, asal Anda ungkap kebenaran dulu dan bebaskan Perdana Menteri. Shen saya pasti lindungi Anda dan keluarga Anda. Jangan takut Wei Zhongyi. Ini surat permohonan tolong Perdana Menteri Shen dulu. Isinya adalah bukti bahwa Wei Zhongyi memfitnahnya. Selama ini saya sembunyikan di badan menunggu hari bisa rehabilitasi Perdana Menteri Shen. Akhirnya saya temukan buktinya. Kita hadap Kaisar untuk bebaskan Perdana Menteri Shen. Si imut sampai orang biasa saja tak bisa diselesaikan. Apalagi yang kau bisa lakukan? Ayah angkat, kali ini memang bukan salahnya. Ini gara-gara Lin Yong'an. Dia benar-benar aneh. Orang biasa. Seberapa sulit melawannya? Aku sudah mengerahkan semua mata-mata dan informanku mengawasi ketat setiap gerak-gerik Lin Yong'an. Nanti mata-matamu kembali. Lin Yong'an sudah membasmi kita semua. Dulu, saat pemberontak Shenxiang, diperintahkan dihukum mati seisi keluarga. Kita hanya membunuh semua laki-laki di keluarga Shen. 2 saudari keluarga Shen ini berhasil lolos lewat lorong rahasia, selalu menyamar sebagai perempuan jelek, menyembunyikan identitas, mengembara di antara rakyat. Lin Yong'an si brengsek ini berani menyembunyikan putri pejabat terhukum. Dia pantas mati. Bapak angkat harus tolong tuntut keadilan untuk Xiaoji. Para pengawal, malam ini serang langsung rumah keluarga Lin. Bunuh Lin Yong'an dan kedua saudari keluarga Shen. Semuanya harus tewas. Tidak bagus, ada orang.
Katakan, kalian adakah pembunuh yang dikirim Wei Zhongyi? Yang mati tak perlu tahu banyak. Cepat pergi. Gubernur Li, kok bisa Anda yang datang? Mereka adalah pembunuh yang dikirim Wei Zhongyi. Untung kami sudah menerima kabar lebih dulu. Kalau tidak, nyawa Anda taruhannya. Terima kasih atas bantuan Gubernur Li. Tapi Wei Zhongyi, dia sungguh berani sekali. Berani melakukan pembunuhan di hadapan Kaisar. Kaisar. Hormat kepada Kaisar. Tak perlu beri hormat, berdiri. Nona Shen, Kaisar sudah menyelidiki, Shen Xiang telah difitnah. Lu Chengyi bersekongkol dengan Wei Zhongyi menindas rakyat. Aku memutuskan untuk mencabut mereka sampai ke akar-akarnya bersih total. Terima kasih Yang Mulia. Yang mulia, ini adalah Shen Xiang surat wasiatnya sebelum wafat. Ini adalah surat wasiat Shen Xiang sebelum wafat. Dulu Shen Xiang mempertaruhkan nyawa menyampaikan petisi membongkar korupsi Wei Zhongyi. Namun aku dibutakan oleh pengkhianat Lin Yong'an. Kau tenang. Setelah aku membereskan Wei Zhongyi, pasti akan membela Shen Xiang. Bijaksana, Yang Mulia Shen Xiang telah lama teraniaya rakyat sangat menanti hari ini. Yang tadi di tanganmu apa? Senjata itu. Aku belum pernah lihat. Oh, itu senapan api. Kalau Baginda suka, saya hadiahkan pada Baginda. Tidak. Simpan untuk jaga diri. Baginda begitu bijaksana, masa depan Dakian pasti damai dan makmur. Nanti tak butuh alat seperti ini lagi, biarlah jadi mainan Baginda. Baik. Kamu berjasa melindungi Putri Xiang Shen, pria yang bertanggung jawab. Aku tahu di Qingzhou kamu punya toko beras. Pedagang di Qingzhou, mulai sekarang kuberikan padamu. Terima kasih Baginda. Kaisar Wei Zhongyi memang licik dan berbahaya. Dia begitu kejam. Di ujung-ujungnya dia mungkin akan mati-matian. Sebelum pertempuran terakhir kita harus persiapkan segalanya dengan matang. Qingli, kamu jaga tokonya. Aku mau keluar sebentar. Oh, Cepat, lekas bergerak. Persenjataan ini harus disembunyikan baik-baik. Tunggu sampai orang Tuan Wei datang lalu akan dikirim ke ibu kota. Selain itu beras yang sudah dikumpulkan harus ditumpuk di belakang. Jangan sampai ada yang tahu tentang beras ini dan persenjataan di bawahnya. Baik diterima. Ayo pergi. Labu sistem ambil semua ini untukku. Persenjataanku mana? Siapa yang mencuri senjataku? Tuan, aku melihat Lin Yong'an tadi masuk diam-diam ke sini. Lin Yong'an lagi. Tuan, sekarang kita tidak punya senjata. Kaisar juga sudah tahu tentang peristiwa pembunuhan itu. Bagaimana ini? Aku masih punya pasukan terbaik malam ini. Kita langsung kepung toko beras Yong'an, tangkap Lin Yong'an. Bunuh sang kaisar. Aku yang akan kuasai dunia ini. Tuan Kaisar punya pengawal dan Lin Yong'an dia pegang senapan api. Kita sudah di ujung tanduk. Tidak memberontak juga akan mati. Sampaikan perintahku, kumpulkan semua pasukan terbaik. Malam ini langsung serang toko beras Yong'an. Siap, Tuan Wei. Yang mulia Lin Yong'an, hari ini adalah hari kematian kalian.
Kaisar Lalim, keluarlah dan mati. Hari ini akan kubuat seluruh rakyat Dakian tahu siapa penguasanya. Berdaninya Wei Zhongyi berani kamu berkhianat, tidak takut hukuman pemusnahan 9 marga? Hukuman pemusnahan 9 marga. Peringatan Wei Zhongyi murka kepung Kaisar. Tuan rumah diminta dalam 2 jam selamatkan Kaisar atau Kaisar tewas misi adik Shen gagal. Aku sudah di ujung jalan buntu, masih takut ini? Saudara-saudara serbu masuk bunuh Kaisar, hadiah perak 1000 liang. Warga sekalian, Wei Zhongyi memberontak menyerbu toko beras Yong'an Kaisar dalam bahaya. Ambil senjata kalian, ikut aku keluar lindungi Kaisar. Tuan Lin, kita pergi bersama? Bunuh si pemberontak. Kak Lin, dulu aku belajar ilmu pedang dari ayah. Aku bisa bantu. Aku juga ikut. Aku mau lindungi Kaisar dan lindungi kakak dan Kak Lin. Baik, mari kita serbu keluar. Biar Wei Zhongyi lihat rakyat Qingzhou bukan lemah serbu. Lin Yong'an, kamu lagi-lagi menggagalkan rencanaku. Hari ini kubunuh kau dulu. Wei Zhongyi, kau pengkhianat. Kau hendak memberontak, hari ini adalah hari kematianmu. Cepat letakkan senjatamu dan menyerahlah. Di kamus Wei Zhongyi tidak ada kata menyerah. Lihat pedangku. Wei Zhongyi, kau membantai seluruh keluargaku dari yang tua hingga yang muda, ratusan nyawa. Hari ini kuambil nyawamu sebagai balasannya. Terakhir kali kau luput dariku. Hari ini masih belum terlambat. Wei Zhongyi. Kaisar bejat, matilah kau. Hanya sedikit lagi takhta ini akan jadi milikku. Aku tak rela. Letakkan senjatamu untuk Kaisar. Kakak, akhirnya kita sudah balas dendam untuk ayah. Lin Yong'an, untung ada kau. Setelah aku kembali ke ibu kota, aku tak hanya akan merehabilitasi nama Perdana Menteri, aku juga akan mengangkatmu sebagai gubernur militer Qingzhou untuk membantuku menjaga Qingzhou. Terima kasih, Yang Mulia. Hamba cuma rakyat jelata, hanya ingin hidup tenang menjalankan toko berasku. Tawaran jabatan ini tolong diabaikan saja. Jika suatu hari nanti kau berubah pikiran dan ingin menjadi pejabat, katakan saja padaku. Aku akan menunggumu di ibu kota. Terima kasih, Yang Mulia. Bagus, sudah mati. Wei Zhongyi tewas? Bagus, sudah mati. Akhirnya bisa tenang-tenang jalankan toko berasku. Entah nanti ada badai apa lagi yang menunggu kita. Kak Lin, apapun badainya, aku dan King Li akan selalu menemanimu. Tuan Lin, tokoku akhir-akhir ini laris sekali. Dibanding bulan-bulan sebelumnya, penjualannya jauh lebih banyak. Bagus sekali, pemilik Hao, kamu memang hebat. Bukan aku yang hebat, tapi Tuan Lin yang hebat. Oh, ini uangnya untuk kalian. Terima kasih telah selalu membantuku. Pemilik Hao, uang ini tak bisa kuterima. Saling membantu antar teman itu wajar. Oh iya, Tuan Lin, besok lusa ada rapat kamar dagang Qingzhou. Semua pemilik toko akan hadir. Aku akan ajak kau ikut. Sekalian perkenalkan kau ke mereka, supaya kau bisa gabung. Di Qingzhou ini, kau perlu banyak relasi. Bisnismu akan makin maju. Benarkah, Manajer Hao? Terima kasih banyak. Gabung kamar dagang bisa buka jalur dagang, juga dapat teman. 2 manfaat sekaligus. Kak Lin, ini kesempatan bagus. Aku temani kau pergi. Baik, nanti kita pergi bersama. Kamar dagang Qingzhou dapat manajer Lin gabung, berkah bagi Qingzhou. Sial, Lin Yong'an mau gabung kamar dagang? Tak semudah itu. Aku harus cepat pulang. Lapor ke manajer Shu. Hadirin sekalian, izinkan saya perkenalkan. Ini adalah pemilik toko beras Yong'an, Tuan Lin. Wah, Tuan Lai, ini siapa? Lihat pakaiannya yang lusuh. Ini rapat kamar dagang, bukan rapat pengemis. Bukan sembarang orang bisa masuk.
Tuan Lai bicaranya kasar sekali. Saya Lin Yongan, pemilik toko beras Yongan, kau pemilik, saya juga. Kita setara, jangan merendahkan orang, mengerti? Setara, bisnis keluarga Lai tersebar di seluruh Qingzhou. Kau cuma petani pemilik toko lusuh berani lawan saya? Petani kenapa? Bukankah semua beras di perbendaharaan negara ini adalah hasil jerih payah para petani? Mereka menanamnya dengan susah payah. Kalau di dunia ini tak ada petani, bukankah semua pemilik toko di sini akan mati kelaparan? Pemilik Lai, tenangkanlah diri Anda. Saya Marga Zhao, berdagang teh, baru datang dari luar ke Qingzhou. Karena kita semua ada di Qingzhou, seharusnya kita menjaga kerukunan, jadikan kerukunan yang utama. Pemilik Lin, Anda tahu ini pertemuan kamar dagang, seharusnya Anda memakai pakaian pantas, bukan berpakaian seperti petani. Pemilik Zhao, saya ulangi lagi. Ini bukan saya pura-pura jadi petani, saya memang petani, saya suka pakai baju sehari-hari seperti ini, ada masalah? Sudahlah. Cuman gara-gara satu potong baju jangan ribut-ribut. Kita mengundang manajer Lin ke sini untuk memecahkan masalah bersama. Sekarang bisnis saja sudah susah sekali dijalankan. Belum lagi urusan operasional. Di Qingzhou bahkan persediaan makanan tidak cukup. Keluarga Xu sudah membeli semua persediaan makanan Qingzhou. Karyawan toko kita hampir tidak bisa makan. Benar. Harga beras dari keluarga Xu tampak tinggi, tapi sebenarnya takaran kurang. Mereka juga memaksa kita membeli. Kalau tidak beli, mereka akan berbuat jahat. Dibandingkan Lu Shaojie dulu, ini bahkan lebih buruk. Di mana ada penindasan, di situ ada perlawanan. Di mana ada perlawanan, di situ ada aku, Lin Yongan. Kalau kalian percaya padaku, toko beras Yongan milikku punya 1,5 ton kentang dan 1 ton jagung. Aku bisa jual ke kalian dengan diskon 20% dari harga pasar. Tapi, aku punya satu syarat. Syarat apa? Silakan katakan. Aku harus masuk kamar dagang Qingzhou, dan kalian bersamaku melawan keluarga Xu. Diskon 20%, aku setuju. Yang penting ada beras, boleh saja kamu masuk. Ide baik Lin Gongzi ini saling menguntungkan. Jauh lebih baik daripada keluarga Xu. Keluarga Xu belum datang, kamar dagang ini sudah mau memberontak. Siapa yang setuju menerimanya masuk? Seorang petani layak masuk kamar dagang? Lucu sekali, karena disebut kamar dagang, maka ini milik semua pemilik toko, bukan taman belakang kalian, Xu. Di Qingzhou, kata-kataku Xu Zuobei adalah peraturan. Dia adalah yang dijuluki Raja Qingzhou, Xu Zuobei, Juragan Xu. Aku bisa memasok makanan untuk semua. Kamu bisa? Kamu siapa? Berkata seperti itu padaku. Tuan Lin bisa mengatasi masalah kekurangan pangan masuk ke kamar dagang. Kenapa tidak, Juragan Zhao? Kurasa otakmu kemasukan air. Dia bahkan tak paham aturan kamar dagang, mengajaknya masuk. Apakah ingin kamar dagang Qingzhou dijadikan bahan tertawaan? Dia bahkan tak punya toko yang layak, cuma berjualan kentang di kaki lima, tak pantas masuk kamar dagang. Juragan Hao, kalau kamar dagang isinya cuma orang yang omong doang palsu semua, maka aku akan kembali ke tokoku. Siapa yang kau bilang cuma omong doang? Aku bicara padamu dan juga padamu, Xu Zuobei, Raja Qingzhou. Aku tanya sekali lagi, aku bisa sediakan bahan pangan untuk semua. Bisakah kalian? Aku bisa jual beras dengan diskon 20% untuk semua. Bisakah kalian? Pemilik Su, bisakah kau? Benar, pemilik Xu, bisakah kau? Bocah ini didukung banyak orang bocah. Tunggulah nasibmu. Hanya karena kau sekarang naikkan harga seenaknya lalu jual beras dengan diskon 20%. Dengan begitu kau bisa gantikan aku jadi ketua kamar dagang Qingzhou, dan kalian semua pengkhianat tak tahu terima kasih. Aku sudah berkorban banyak untuk kamar dagang Qingzhou, sekarang hanya demi beras diskon 20% langsung membelot. Nyonya Shukonon katanya di gudangmu sendiri, kau menyimpan senjata secara rahasia. Jangan-jangan kamu berdalih sebagai penampung hasil bumi untuk melakukan hal lain? Menyimpan senjata diam-diam? Apakah ini benar? Omong kosong, rakyat jelata macam kau berani memfitnahku. Di satu sisi sembunyi senjata, di sisi lain rampas pangan rakyat. Sedangkan aku hanya ingin rakyat punya makanan dan punya bisnis. Para pedagang, maukah kalian ikut memberontak dengannya atau ikut denganku berbisnis dengan baik? Kami bersama Nyonya Lin. Saya rekomendasikan Tuan Lin bergabung dengan kamar dagang. Saya juga rekomendasikan dia menjadi ketua. Ini buruk. Jika terus berlanjut, masalah senjata rahasia akan terbongkar.
Aku bersedia memberikan token kamar dagang ke Tuan Lin. Terima kasih atas kepercayaan kalian. Token ini sebaiknya disimpan dulu oleh Tuan Hao untuk sementara. Setelah aku berhasil membuktikan diri, baru aku ambil alih jabatan. Kakak. Kakak, kenapa begitu mudah memberikan token itu padanya? Mundur satu langkah untuk maju lebih baik. Kalau begitu selanjutnya, Toko beras Yong'an ini tidak biasa. Aku akan temui dia. Tuan Shu, ada apa kunjungan Anda? Aku sengaja datang untuk bertemu Tuan Lin. Tuan Shu, Anda terlalu sungkan. Tuan Lin, di Jiangnan aku punya belasan toko teh. Ingin bekerja sama denganmu. Kamu kirim bahan makanan ke Jiangnan, aku kirim teh dari Jiangnan ke Qingzhou. Kita saling memasok barang keuntungannya, dibagi rata 50-50. Bagaimana pendapatmu? Pemilik toko ide ini bagus teh dari Jiangnan. Di Qingzhou kami barang langka, bahan makanan saya, dikirim ke Jiangnan bisa dijual mahal. Kita saling menguntungkan. Pemilik toko Shu Anda punya banyak koneksi di Qingzhou. Kenapa ingin berbisnis teh? Qingzhou baru dilanda kekeringan, rakyat hidup sejahtera, bisnis jadi mudah. Kalau begitu saya minta pemilik toko Shu bantu saya ke depannya. Saya pulang dulu, siapkan dokumen terkait. Permisi. Kak Lin, pemilik toko Shu datang sendiri ajak kerja sama. Aku rasa dia tidak punya niat baik. Tenang saja, bekerja sama dengannya. Aku akan berhati-hati. Gerobak beras ini mau mengirim barang ke Jiangnan. Harus ada surat perintah dari kamar dagang Qingzhou. Kalau tidak, barang tak bisa keluar Qingzhou. Bos Lin mau kirim beras ke Jiangnan. Sudah tanya Bos Shu belum? Gerobak beras ini, justru bos Shu kalian yang mau kirim ke Jiangnan. Dia tidak beritahu kalian. Tidak, sama sekali tidak. Shu Duobei ini sengaja menyulitkanku. Kalau begitu, bisnis ini tidak akan kulakukan dengan bos Shu atas nama toko beras Yong'anku untuk dijual keluar. Tidak perlu lagi surat perintah kamar dagang Qingzhou-nya. Aku mau perlihatkan sesuatu lagi. Tuan Shu itu bisa mengatur segalanya, tapi tak bisa melawan stempel istana. Perhatikan baik-baik. Di sini ada cap Kementerian Pekerjaan saat toko beras Yong'an berdiri. Siapa berani halangi? Meski ada stempelnya, kalau Tuan Shu tak izinkan, kau tak boleh lewat. Hah, berani melawan titah? Ini stempel resmi istana. Apa kau mau celakakan Tuan Shu? Ah, Kau menang. Pergi. Terima kasih Tuan Lin, tanpamu gerobak ini bisa tertahan lama. tak apa. Cepat pergi, jangan tunda kirimnya. Gerobak beras kecil saja tak bisa dihalangi, tak guna. Dia, Lin Yong'an, cuma buka toko beras kecil. Dapat stempel istana dari mana? kakak mungkinkah Gubernur Li yang memberinya? Gubernur Li selalu melindunginya. Gubernur Li. Hah, kamu pergi kumpulkan semua penjual sayur di Qingzhou. Suruh mereka berhenti menyuplai sayur ke toko beras Lin Yong'an. Kakak memang bijaksana. Saya segera lakukan. Lin Yong'an, kali ini bagaimana kau bertahan? Keluarga Shu keterlaluan. Mereka bukan hanya merampas beras kita, tapi juga menaikkan harga sayur. Karyawan di tokoku hampir tak mampu beli sayur. Ya, aku dengar gerobak beras Tuan Lin dihadang. Untung ada dokumen istana. Kalau tidak, tak ada beras untuk dijual. Tuan Lin, Anda harus bantu kami cari solusi. Aku usulkan mengusir keluarga Shu dari kamar dagang. Dia bukan datang untuk berbisnis. Dia datang merampok uang. Aku setuju. Aku setuju. Tenang dulu. Untuk mengusir keluarga Shu sepenuhnya dari Qingzhou, sudah kupersiapkan rencana. Kau menyelewengkan 3.000 liang dana beras. Berani sembunyikan dariku, kusuruh beli beras untuk menimbun senjata. Kau malah mengisi kantong sendiri. Kakak, aku tidak. Pasti Lin Yong'an yang menjebakku.
Sehingga Tuan Hao menyebar kabar bohong? Untuk menjatuhkanmu. Buku catatan kurang 3.000 liang. Bagaimana kau jelaskan? Kau cuma sampah, bahkan urusan kecil tak bisa kau selesaikan. Lihat jelas, semua orang. Begitulah keluarga Shu menipu kita. Hari ini mereka berani menilep uang gabah, besok berani merampas toko kita. Keterlaluan, usir mereka dari kamar dagang. Hari baik keluarga Shu sudah tamat. Yang setuju usir keluarga Shu dari kamar dagang, angkat tangan. Manajer Shu, jangan salahkan aku. Aku tak mau bermusuh dengan Lin Yong'an dan para pedagang ini. Kakak, tolong aku. Mereka mau mengusirku dari kamar dagang? Kau sendiri yang menilep uang gabah, memalukan keluarga kita. Aku tak bisa bantu. Kakak jangan tinggalkan aku. Hah, sekarang pilih ketua baru kamar dagang, Lin Yong'an. Dia bisa bantu kita atasi kelangkaan pangan dan lawan keluarga Shu. Kita semua percaya padanya. Aku setuju. Tuan Lin jadi ketua, aku tunduk. Ketua Lin, kali ini jangan lagi menolak. Kamar dagang Qingzhou ke depan diserahkan padamu. Terima kasih atas kepercayaannya. Aku akan pastikan pedagang Qingzhou bisa berdagang dengan baik, tak lagi ditindas. Kakak Lin sekarang kau ketua. Luar biasa. Ini bukan hasilku sendiri, tapi usaha bersama. Kakak Lin lihat kentangku ini rapi tidak? Rapi. Kentang yang adik susun pasti bagus. Nanti saat buka, banyak yang akan beli. Betul istri kamu ini sungguh teliti, aku rasa tak lama lagi Lier kita akan jadi pemilik toko ya. Kakak, sudahlah, jangan bercanda. Adik, aku rasa Qing Yue benar. Kamu punya bakat dagang. Kakak Lin mempercayaiku itu sudah membuatku senang. Oh ya. Ini aku siapkan biaya dan harga. Kentang 2 wen per jin lebih murah 1 wen dari toko keluarga Shu. Untuk sampel gratis siapkan 50 porsi saja cukup. Lin Yong'an, kentangmu ini benar lebih murah 1 wen dari keluarga Lu. Boleh kami cicip dulu? Tentu saja beli atau tidak penting. Bawa pulang saja. Coba cicipi semuanya. Saya kasih beberapa jin. Saya mau 10 jin. Saya mau 5 jin. Saya juga mau 10 jin. Saya juga mau 10 jin. Saya juga mau. Saya beli 10 jin. Saya beli 5 jin. Saya beli 10 jin. Saya beli 5 jin. Kakak kentang Lin Yong'an laku sekali. Kita bagaimana? Kalau Tuan Shu tahu pasti marah. Marah apa? Kita bantu Tuan Shu hancurkan Lin Yong'an. Dia malah senang malam ini jam 3, kumpul di sini. Baik, perintah dilaksanakan. Lin Yong'an malam ini kau akan merasakan rasanya bangkrut. Aduh. Pelankan suaramu, jangan sampai ketahuan. Tuan Ma bilang, asal kita curi sedikit kentang, lalu jual lebih murah darinya, pelanggannya bisa direbut. Besok kita buka lapak di depannya, 1 koin sekilo. Siapa lagi yang mau beli kentangnya? Ayo cepat angkat beberapa karung lagi. Cepat pergi. Kentang-kentang murah 1 koin sekilo, lebih murah 1 koin daripada Lin Yong'an. Belilah segera. Kentang ini dari mana? Jangan-jangan kamu curi? Omong kosong. Kentang saya ini barang impor dari luar kota, kualitasnya lebih bagus dari Lin Yong'an. Kalau tidak percaya, saya makan di depan kalian. Enak lihat. Tidak ada masalah kan? Dan lagi kentang ini manis juga. Kalau tidak percaya, saya makan satu lagi. Aduh, perutku sakit sekali. Aduh.
Dia coba lihat, Lin Yaozong makan kentang Lin Yong'an langsung muntah. Kentang ini pasti beracun. Lin Yong'an ini ingin membunuh orang. Betul, tepat kentang Lin Yong'an beracun. Aku gigit sekali langsung muntah. Jangan beli punya dia kentangnya. Bukannya kau bilang ini barang impor dari luar? Kok jadi punya Lin Yong'an? Ini, ada masalah apa? Dari mana saya beli? Tak perlu kau tahu. Masalahnya sekarang dia kentang Lin Yong'an beracun. Betul, kita mesti cari Lin Yong'an minta penjelasan. Kalau dia tak mau hancurkan tokonya. Ayo. Menurut kalian kentang toko beras Yong'an beracun bukan? Lin Yong'an ini mau bunuh kita semua? Jangan percaya dia. Kentang di toko beras Yong'an kami sama sekali tidak bermasalah. Saya, Lin Yong'an, tidak mungkin menyakiti kalian. Kentang ini gratis untuk dicicipi. Kalau rasanya tidak enak, saya ganti 10 kali lipat. Siapa mau coba? Manis. Ini pasti tidak beracun. Apa kita salah? Minggir! Angkat orangnya ke sini. Lin Yong'an, berani-beraninya kau pura-pura. Orangnya sudah pingsan kena racunmu. Mau cari alasan lagi? Maduo, kau bilang kentang kami beracun, tapi kenapa tadi warga itu makan tidak apa-apa, hanya Lin Yaozong yang keracunan? Aku tidak peduli. Lin Yaozong jadi dia pingsan karena makan kentang dari tokomu. Hari ini kau harus ganti rugi 500 liang untuk biaya pengobatan. Atau toko ini akan kuhancurkan. Maduo kalau mau hancurkan tokoku harus lewati aku dulu. Lin Yong'an kau berani ya. Ayo kita pergi ke pengadilan lihat siapa yang benar. Baik. Persidangan dibuka. Tuan Hakim, tolong berikan keadilan untuk hamba Tuan Hakim. Lin Yong'an jual kentang beracun sampai Lin Yaozong keracunan pingsan dia, bahkan mau memukul hamba Tuan Hakim. Tuan Hakim, Maduo sengaja menyuruh Lin Yaozong makan kentang mentah, lalu menuduh hamba warga desa tadi bisa menjadi saksi kentang saya sama sekali tidak beracun. Hadirkan saksi. Tuan saya yang bersaksi Maduo membawa Lin Yaozong makan kentang mentah di depan toko beras. Setelah Lin Yaozong muntah, dia langsung menuduh kentang Tuan Lin beracun ingin menghancurkan toko saya. Kamu bohong. Kamu kaki tangan Lin Yong'an. Perkataanmu tak bisa dipercaya Tuan Lin Yaozong masih pingsan. Itu buktinya, Tuan. Tolong periksa apakah dia keracunan. Tuan dia hanya sakit perut, tidak ada tanda keracunan. Istirahat sebentar akan sembuh. Tidak mungkin. Dia jelas pingsan tak sadar diri. Jangan bangun pingsan saja terus. Maduo kau masih mau membantah, bahkan pura-pura pingsan pun sudah diatur. Tahukah kau mempersalahkan rakyat tak berdosa adalah kejahatan apa? Saya tidak melakukannya. Ini Lin Yaozong, dia sendiri yang mau pura-pura pingsan. Tuan, ini benar. Tadi malam saat saya bangun, saya lihat Lin Yaozong dengan adiknya mencuri 5 karung kentang. Tuan, lihat, di karung ini masih ada tulisan toko beras Yong'an. Tuan, saya salah. Ini Maduo. Maduo yang suruh saya curi kentang, suruh makan mentah untuk memfitnah. Tuan, saya tidak sengaja. Kau mengarang. Kapan saya suruh kau curi kentang? Kau sendiri yang serakah. Jangan tuduh saya. Maduo, bukti sudah jelas. Masih ada alasan apa lagi? Lin Yong'an, bagaimana cara Anda menanganinya? Tuan, saya ingin melaporkan Maduo karena menghasut pencurian, memfitnah warga tak bersalah, dan bahkan ingin menghancurkan toko saya. Mohon Tuan, buktikan saya tak bersalah. Kalian bekerja sama menipu saya. Saya tidak terima. Tak terima pun harus terima. Buktinya sudah jelas. Masih mau cari alasan? Juru, bawa Maduo ke penjara dulu. Tunggu keputusan. Lin Yaozong, kau mencuri dan memfitnah. Hukum cambuk 20 kali. Tuan, saya masih ada yang ingin katakan. Tuan, Lin Yong'an adakan cicip gratis, tapi tak dilaporkan ke pemerintah. Itu bisnis ilegal. Menurut hukum, tokonya harus ditutup. Tuan Hukum Dagang, Dacian tidak mengatur cicip gratis harus dilaporkan ke pemerintah. Ada aturan itu. Saya ingat, dia tidak melapor. Operasi ilegal. Maduo kau salah ingat.
Hukum dagang Dachien pasal 15 menyatakan jika pedagang mempromosikan dagangan dengan cicip gratis bukan untuk dijual, tidak perlu lapor ke pemerintah. Cukup jamin kebersihannya, Tuan bisa periksa. Benar begitu. Maduo, hukum saja tak hafal, berani melapor palsu. Tahukah kau melaporkan palsu hukumannya lebih berat? Tidak mustahil. Aku ingat betul. Maduo, kamu pasti bingung antara mencicipi dan jualan. Mencicipi tak perlu izin, itu dasar hukum. Dasar hukum saja tak tahu, berani melapor, memalukan. Benar, kalau mau menjebak Tuan Lin, belajar dulu hukumnya. Meski kentangnya tak beracun, bisa jadi ada masalah lain, misalnya dicampur pasir. Maduo, jangan buang waktu. Kamu berulang memfitnah, mencari gara-gara. Hakim memutuskan denda 300 liang perak untuk ganti rugi Lin Yong'an dan tokonya. Jika masih mengganggu, langsung masuk penjara. Tuan Shen Qingyue ini hanya seorang pengungsi biasa. Bagaimana ia begitu paham hukum? Sudah pasti mata-mata. Misi terpicu. Buktikan kesucian Shen Qingyue hadiah, alam peringatan. Buatkan salinannya untukku. Surat jalan Shen Qingyue. Telah dikirim ke ransel tuan rumah. Tuan, ini surat jalan Shen Qingyue. Ada stempel prefektur Qingzhou. Tempat asal, tanggal pengungsian, semua tercatat jelas. Jadi ia pasti bukan mata-mata. Mohon Tuan selidiki. Maduo, surat jalan ini asli dan sah. Nona Shen jelas latar belakangnya. Kalau kau berani memfitnah lagi, aku akan menuntutmu dengan dakwaan memfitnah warga baik. Surat jalan ini pasti palsu. Dia cuma pengungsi, mana bisa dapatkan surat jalan resmi pemerintah. Tahun lalu pemerintah keluarkan surat jalan buat pengungsi. Aku lihat sendiri Nyonya Xian datang mendaftar. Surat jalan ini asli atau palsu, pemerintah pasti akan selidiki. Kalau kau masih berani buat keributan, aku akan minta Tuan selidiki tuduhan palsumu. Cukup Maduo, identitas Nyonya Shen telah terbukti. Kalau kau masih berulah, sekarang juga aku akan hukum kau dengan rotan 30 kali. Lin Yong'an utang ini akan kuingat. Lin Yaozong curi kentang dari toko beras dan bantu menuduh palsu. Setelah dihukum rotan 20 kali, ia akan dibuang sejauh 300 li. Maduo merencanakan pencurian. Berulang kali memfitnah denda 300 liang perak ganti rugi untuk Lin Yong'an. Tuan saya mohon, saya tidak berani lagi Tuan. Mohon Tuan Lin Yong'an, saya jadi hantu pun takkan lepaskanmu. Lin Yong'an, waktu masih panjang, tunggulah keluarga Ma takkan membiarkanmu tenang. Ada apa? Manajer Su Lin Yong'an ini di Qingzhou benar-benar keterlaluan. Tuan Kong pun membantunya. Kalau begini terus kita harus bagaimana, Manajer Su? Kakak persediaan beras Qingzhou sudah dimonopoli keluarganya Lin Yong'an ini, asal-usulnya apa? Jangan karena urusan kecil rusakkan rencana besar kita. Toko beras urusan kecil. Kembali kali ini, pengawasan pembuatan senjata itulah yang utama. Bagaimana dengan senjata-senjata itu? Perkembangannya sudah sejauh mana? Semua sudah sesuai perintahmu. Tak ada yang tahu? Baguslah, sedangkan untuk Lin Yong'an hancurkan dulu reputasinya. Kamu cari beberapa warga desa, bilang dia pembunuh. Buat mereka, tidak berani beli beras di tokonya. Manajer Su benar-benar bijaksana. Segera saya laksanakan. Lin Yong'an, dia pembunuh. Kentangnya beracun. Kalau makan, bisa mati semuanya. Benar, dia pembunuh, kentangnya beracun, makan bisa mati. Beracun. Jangan asal bicara. Tuan Kong sudah bilang Kak Lin orang baik. Kentang kami tidak beracun. Orang baik bisa membunuh. Sudah tersebar di luar. Dulu untuk merebut bisnis, dia bunuh Lin Yaozong dengan pisau, tembak mati. Lu Shaojie dengan senapan.
beracun, 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 beracun. Labu sistem kabar angin di luar itu apa? Terdeteksi Lu Shaojie dan Gubernur Cui menyebarkan rumor berniat merusak reputasi toko memicu misi. Bersihkan rumor. Qing Yue, jangan khawatir, aku jelaskan ke warga sekalian. Aku membunuh Lu Shaojie karena dia menculik istriku dan hendak memperkosanya. Saat mencoba kentang dulu, semua orang memakannya. Adakah yang keracunan? Sepertinya tidak ada yang keracunan. Jangan percaya omongannya. Ini surat darah yang ditinggalkan Lu Shaojie dulu. Tertulis di sini Lin Yong'an membunuhnya demi merampok toko beras. Surat darah? Ini kamu yang palsukan kan? Kepala Lu Shaojie ku tembak hingga pecah. Mana mungkin dia menulis surat darah? Kamu mengada-ada. Ini memang tulisannya. Kau palsukan surat darah dan fitnah pejabat istana. Hukumannya cambuk 30 kali. Mau hadap Tuan Kong untuk berhadapan langsung? Aku orang Raja Qingzhou Shuzuobei. Berani kalian pukul aku? Raja Qingzhou pun apa? Di bawah langit cerah ini, kami tak takut siapapun. Maduo, kau sampaikan pada Shuzuobei berhenti berkhayal. Lin Yong'an, aku takkan biarkan kau lolos. Dengar kabar ini, Xu Zuobei keterlaluan. Suruh toko beras Xu turun harga, 1 kati kentang cuma jual 1 koin. Mau rebut pasar kita? Kentang kita jual 2 koin, dia cuma 1 koin. Pasti ada yang mau beli. Jangan khawatir, aku punya cara. Kakak Lin, apa rencanamu? Warga sekalian, mulai hari ini, toko kami terapkan sistem keanggotaan. Setor 5 kg beras, dapat 1 kg jagung gratis. Setor 10 kg beras, dapat karung beras 1 buah. Semua anggota beli beras selalu lebih murah setengah koin dari toko lain. Bagus. Setor beras dapat jagung, bisa dapat karung juga. Sangat menguntungkan. Aku setor 10 kilo. Aku mau karungnya. Baik. Menghadapi bajingan macam mereka, harus pakai cara yang bikin mereka rugi sendiri. Sialan. Awalnya mau turunkan harga tekan Lin Yong'an, tak disangka malah direbut pelanggannya. Bang Lin, berkat sistem keanggotaanmu, kentang kami laku lebih baik dari jagung. Penghasilan bulan ini lebih banyak dari bulan lalu. Tentu saja, dengan labu sistem dan sistem keanggotaan, Xu Zuobei mau menjatuhkanku? Mustahil. Labu, aku tanya Xu Zuobei di Qingzhou mau apa sebenarnya? Masa cuma untuk rebut toko beras dariku? Izin tidak cukup, tidak bisa menelusuri tujuan inti Xu Zuobei, tapi bisa beri info terkini. Xu Zuobei saat ini, lewat toko beras keluarga Xu, dan toko-toko mengumpulkan harta besar-besaran. 3 hari terakhir sudah terima lebih dari 5.000 kati beras. Menerima sebanyak itu tidak biasa. Bang Lin, kenapa? Ada masalah lagi? Tidak. Tidak, aku lagi memikirkan keluarga Lu. Apa kalian dengar kabar, Xu Zuobei baru-baru ini sedang gila-gilaan beli beras. Bukan cuma beras baru di kota, bahkan beras lama dari tahun lalu juga dibelinya. Dia juga sengaja kirim kereta kuda ke desa-desa sekitar buat beli beras. Harganya 2 koin lebih tinggi dari harga pasar. Sekarang warga desa pada berebut jual beras padanya. Beras lama, rasanya pahit kalau dimasak. Untuk apa dia mau yang begitu? Masa iya mau dia masak sendiri? Dia jangan-jangan mau menyelundup ke dalam beras baru kita untuk dijual? Bukankah ini menipu orang? Hari ini saat aku ke toko kain, dengar Tuan Zhang bilang, harga beli padi keluarga Xu Duowen lebih tinggi dari pasaran. Warga semua mau jual ke dia. Tapi, dia beli banyak beras ini buat apa ya? Kak Lin, toko beras kita tak akan terganggu kan? Sudahlah, jangan khawatir. Apapun niat mereka akan kuselidiki sampai jelas. Lagi pula, kita sekarang ada uang dan didukung rakyat. Apapun tipu daya mereka, aku punya cara mengatasinya. Kak Lin, denganmu di sini, kami tak takut apapun. Baik, kita hadapi saja layaknya tanah halangi air. Lin Yong'an, saya, pemilik toko ini, sebagai ketua kamar dagang Qingzhou, memberitahu kamu. Dalam 3 hari, serahkan 500 kg bahan pangan ke keluarga Xu. Jika tidak, izin dagangmu akan dicabut dan tokomu akan diambil alih. Sayalah ketua kamar dagang Qingzhou yang sah saat ini. Atas dasar apa kau cabut izinku? Karena aku pedagang terbesar di kamar dagang Qingzhou. Di Qingzhou, perkataan orang besar adalah aturan.
Kamu bisa buka toko beras dan cari uang, semuanya karena kami memberi kamu kesempatan. Sekarang kami minta kamu serahkan pangan, itu sudah menghargaimu. Jangan dianggap remeh, jangan tak tahu diri. Jadi pedagang besar kamar dagang Qingzhou bisa mencabut izinku? Hah? Toko berasku beroperasi legal dan terdaftar di pemerintah. Kau tak punya hak itu. Semua pedagang sudah bayar pajak beras. Dalam 3 hari, kalau kau tak bayar, semua orang akan mengucilkanmu. Tokomu pada akhirnya takkan bisa dibuka. Kakak Lin, bagaimana ini? Walaupun dia bukan lagi ketua kamar dagang, pengaruhnya di Qingzhou masih besar. Kalau dia benar-benar mau ganggu kita, toko beras kita bisa bangkrut. Jangan khawatir. Mau rebut toko beras tak semudah itu. Dalam 3 hari, aku pasti cari cara untuk lawan dia. Warga toko-toko di jalan ini kok tutup semua? Ini ulah keluarga Shu. Shu Juobei bilang mau merapikan toko-toko, lalu toko kita diambil alih semua. Orang-orangnya pun diusir, yang menolak langsung dipukuli. Toko kain di sana, pemilik Hao sedang dipukuli. Aduh. Dia dipukuli parah. Apa? Aku tak punya uang. Jangan pukuli dia. Hentikan. Berkelahi terang-terangan di siang hari, memalak uang perlindungan, di mata kalian tak ada hukum lagi? Siapa engkau? Berani ikut campur urusan keluarga Shu? Cari mati? Aku Lin Yongan, ketua kamar dagang Qingzhou. Kalian berani memukul pemilik Hao. Ayo, kita laporkan ke Tuan Kong. Kau tunggu saja, aku takkan biarkan kau lolos. Manajer Hao Anda baik-baik saja? Terima kasih Tuan Lin telah menolong saya. Saya adalah wakil ketua kamar dagang Qingzhou. Sejak Xu Juobei jadi ketua, dia selalu menekan saya. Bahkan merebut bisnis kain saya. Manajer Hao, saya ada ide. Mari gabungkan toko beras saya dengan toko kain Anda. Mungkin bisa kembalikan bisnis Anda. Bagus. Tuan Lin, ide Anda luar biasa. Beli kain dapat jagung gratis. Pasti bisnis akan bangkit. Ini baru langkah awal. Setelah toko kain kita laris, kita ajak pedagang lain yang ditekan untuk lawan Xu Juobei. Baik. Saya percaya Tuan Lin. Sudah waktunya Lin Yongan, tampaknya kau tak bisa serahkan berasnya. Seperti perjanjian sebelumnya, tutup tokonya. Pengawal, toko beras Yongan ini segera ditutup. Tunggu, kami punya izin pemberitahuan resmi dari pemerintah, kalian tak berhak menutup toko ini, Xu Juobei. Kau memeras atas nama kamar dagang, sudah melanggar pasal 7 hukum pedagang. Dacian toko beras Lin Yongan telah memberi pemberitahuan khusus ke pemerintah, jadi tak tunduk pada aturan paksa kamar dagang. Kalian tak bisa paksa dia serahkan beras. Perempuan ini tahu apa? Pangeran Qingzhou bisa tutup siapapun sesukanya. Siapa yang berani tutup tokoku? Xu Juobei, kau mau tutup tokoku? Sudah minta izin Tuan Hao dan warga desa di belakangku. Kami tidak setuju ditutup Xu Juobei. Kau menyalahgunakan wewenang. Kami akan usir kau untuk selamanya dari kamar dagang Qingzhou. Keluar dari kamar dagang Qingzhou. Keluar dari kamar dagang. Diam. Lin Yongan. Kalau tak segera serahkan 1000 jin bahan makanan, aku akan buat kau menyesal seumur hidup. Hah, bahan makanan, cuma bahan makanan sudah kusiapkan. Bukannya kau bilang dia tak bisa? Bagaimana ini? Aku tak tahu. Bodoh. Kau lumayan juga, hai. Angkut bahan makanan ini naik ke gerobak. Bawa ke keluarga Shu. Tunggu, lihat apa ini. Xu Juobei, kau masih berani tawar-menawar denganku. Kau menyimpan senjata secara sembunyi-sembunyi di gudang. Apa maksudmu meniru Wei Zhongyi dan Lu Xiaojie, hendak memberontak? Ah, awas ku gugat kau karena menyalahgunakan jabatan, berkomplot dengan pemberontak, dan merencanakan makar. Itu kejahatan berat, dihukum mati 9 keluarga. Kita pergi. Tunggulah kedatangan kami. Ayo pergi, haha. Pemilik Hao, musuh besar sudah disingkirkan. Aku memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan ketua kamar dagang Qingzhou. Mulai sekarang, kau yang akan menggantikanku. Tuan hendak kemana? Wah, terlalu banyak tipu muslihat di kota ini. Aku putuskan membawa kedua istriku kembali ke kehidupan pedesaan. Hei,
Baru beberapa hari aku tak pulang, makanan sudah habis semua. Mau biarkan aku kelaparan? Labu sistem payah keluar. Waktu nyetrum aku aktif banget ya, berikan hadiah. Kau pura-pura mati ya. Oke, kamu kejam. Nanti kalau aku mati kelaparan labu, sistem payahmu ini juga bakal hancur. Hei, hehehe, masih ada sedikit makanan. Tuhan masih kasihan padaku. Terdeteksi Shen Qingyue dan Shen Qingli karena kelelahan berlebihan tubuh, tidak sehat mengalami gejala lemah, butuh makanan dari inang. Aku cuma punya ini, mana sanggup urus mereka. Jika terjadi sesuatu pada mereka, inang akan dihukum ginjal lemah seumur hidup, bangun malam 8 kali sehari. Ginjal lemah labu sistem ini dikirim oleh Dewa Kematian ya. Aku takut padamu deh, sudah cukup. Aku terima misinya, oke? Mari duduklah. Cepat makanlah. Kak Lin, kamu tidak makan. Aku tidak lapar, kalian cepat makan saja. Dia memberi kita bubur orang ini. Kayaknya dia sendiri belum kenyang. Kak Lin sangat baik, selalu memikirkan kita. Labu sistem misi sudah selesai. Hadiahnya mana? Jangan coba ingkar janji. Terdeteksi Shen Qingyue dan Shen Qingli sudah makan, tanda vital stabil, hadiah 2 cup mie instan. Hah? Kak, dia kenapa? Tak tahu. Wah, bagus juga. Kalau gitu aku kasih 2 adik tambahan makan. Ini kertas bergambar orang ini. Isinya apa ya? Ini barang bagus, lebih kenyang daripada bubur, makan saja. Enak, ini paling enak yang pernah kumakan. Ini ada mie dan daging. Dapat dari mana? Santai saja makan. Mulai sekarang ada aku, pasti kalian takkan kelaparan. Kakak panas sekali, Kakak Lin. Jangan-jangan kakakku kena malaria? Nenek Wang di desa dulu juga begitu meninggalnya? Malaria di zaman ini bisa dibilang penyakit mematikan. Terdeteksi inang memicu misi baru. Diminta inang dalam 4 jam mencari tanaman obat untuk mengobati Shen Qingyue. Apa? Malaria itu bukan flu biasa. Waktu sesingkat ini kemana cari obat? Di tahun paceklik ini makanan saja susah, mana ada tanaman obat. Hah. Tapi aku berhasil mencarinya. Shen Qingyue pasti bisa diselamatkan. Cari apa, Bos Lin? Si imut, aku rugi 300 tael perak demi kamu. Langsung pulang kampung saja kamu. Uangku gimana? Jangan kira kalau sudah kembali aku tak bisa menghukummu. Lepaskan aku. Lin Yongan, cepat tanda tangani surat hutang ini, lunasi utangmu. Kau, Lin Yongan, aku habisi kau. Berhenti. Berhenti. Di siang bolong begini berani main senjata. Di mata kalian apakah hukum masih ada? Negara sedang dilanda kekeringan. Aku bawa orang untuk atasi ini. Tidak bantu malah berkelahi sendiri. Tangkap semua, bawa basmi kekeringan. Ampun Tuan, si imut yang tak mau bayar hutang. Aku hanya ingin menekan dan berdebat, tak berani melukai Tuan.
Tuan Lin, masih bisa berdiri? Tuan. Terima kasih atas perhatian Tuan. Sekarang hamba bukan bos lagi. Masih kuat bertahan. Tuan jangan tertipu olehnya, dia tidak membayar utangnya padaku, diketemui malah berani melawan surat hutangku disobeknya, mau ingkar janji Tuan, dia menganggap hukum yang Tuan pegang cuma hiasan saja. Di mana buktinya? Ini di sini. Disobeknya jadi begini. Mohon keadilan Tuan Boslin berhutang 300 liang perak padaku, masih berani membantah. Waktu itu kau mabuk berat, lepas bak lumpur meringkuk di depan pintuku, merengek minta pinjam uang, janji jaminkan toko beras Yong'an. Sekarang mau ingkar, jangan harap. Lapor pada Tuan, saya tak pernah minum alkohol. Surat hutang ini palsu buatan Maduo sendiri. Tidak ada sidik jari maupun saksi mata. Menurut hukum negara ini, siapa yang menambah jumlah hutang tanpa izin dihukum 60 cambukan. Surat hutang ini sama sekali tidak sah. Hah, main kata-kata dengan saya, jangan remehkan kecerdasan orang modern. Saya ulangi, saat ini negara dilanda kekeringan hebat. Saya bawa orang ke sini untuk atasi ini. Hal-hal lain sisihkan dulu. Kalian berdua pikirkan baik-baik cara mengatasi kekeringan. Tuan ini datang untuk tangani kekeringan. Sepertinya saya harus cari cara untuk cepat selesaikan dan pulang. Kalau tidak, nyawa saya taruhannya. Tuan, Qingzhou sudah dilanda kekeringan 3 tahun. Rakyat saling menukar anak untuk dimakan. Saya melihatnya sendiri. Leluhur warga mewariskan sebuah cara untuk menimba air. Meski tak berani bilang bisa menghapus kekeringan ini, tapi dalam 3 hari, pasti dapat mengubah tanah mati ini menjadi sumber air hidup. Anda tahu Qingzhou telah kering 3 tahun. Bahkan Kementerian Pendapatan tak berdaya. Apa buktimu berani berkata begitu? Tuan, warga bersedia membuat janji militer. Jika dalam 3 hari air tak muncul, warga berserah pada hukuman Tuan. Dengan labu sistem ini, aku berani ambil risiko sekarang. Bisa selamatkan nyawa, sekaligus hapuskan ancaman ini. Dengan kemampuanmu, mau tiru cara para ahli memanggil hujan? Kamu gila ya? Tuan, jangan percaya dia. Dia cuma mau menipu agar dilepaskan. Aku, Lin Yong'an, tak pernah ingkar janji. Tapi kamu, dengan tipu muslihat, rampas warisan orang. Meski lolos hari ini, karma akan datang padamu. Tuan, hamba jamin dengan nyawa hamba. Jika gagal, terserah Tuan hukum hamba. Baik. Lin Yong'an, 3 hari lagi jam 9. Aku akan kesini lihat caramu alirkan air. Jika tak berhasil, kamu akan dipenggal musim gugur. Pak, jangan percaya dia. Dia cuma penipu. Ma-2 surat hutang hancur. Tak ada bukti lain. Hari ini kami hentikan dulu. Tapi kamu memukul warga hukumannya. Gantikan Lin Yong'an. Angkut air 3 hari. Kalau malas, akan kusuruh aparat bawamu ke kantor kabupaten. Terima hukuman cambuk. Ya, saya patuh. Jangan salahkan saya kejam. Kalau air tak keluar dalam 3 hari, langsung pancung. Hei, 3 hari lagi kau akan menangis. Diam saja apa, cepat angkut air untukku. 3 hari lagi, kalau air tak kau keluarkan kedua istrimu jadi milikku. Untung obat tak rusak, harus cepat selamatkan Shen Qingyue. Waktu hampir habis. Soal pengaliran air, berhasil atau tidak, tergantung sistem labu ini dapat diandalkan atau tidak. Hah, syukurlah masih sempat. Cepat berikan dia minum. Ini obat khusus malaria. Minum ini, demamnya akan turun. Jus rumput ini benar manjur? Lihat, aku sudah minum tidak apa-apa. Tidak akan mati. Ini bahan baku artemisinin. Lebih bisa diandalkan daripada dewa. Kakak, kau sudah sadar? Ali, Kakak Lin yang menyelamatkanmu. Demi mencari obat untukmu, tangannya terluka parah. dia menyelamatkanku lagi. Kakak Lin, terima kasih. Ah, itu hal kecil. Aku akan ke dapur, buatkan kalian bubur. Istirahatlah yang baik. Kakak, kelihatannya Kak Lin ini sungguh baik pada kita.
Labu sistem tugas selesai kan? Kan kamu bilang hanya mengobati bukan harus sembuh total. Aku bilang, labu ini jangan pura-pura mati. Cepat berikan hadiahku. Sedang menyelesaikan, tanda vital Shen Qingyue stabil hadiah. 1 kotak antibiotik. Wah, antibiotik ini barang bagus loh. Terdeteksi Shen Qingyue penyakitnya belum sembuh total, disarankan pakai antibiotik untuk konsolidasi pengobatan. Aduh ya, oh iya lupa soal ini. Gimana caranya pakai antibiotik ini? Bisa kasih petunjuknya? Petunjuknya ada di dalam kotak antibiotik. Ambil sendiri. Hehe. Mengerti. Tapi labu sistem tadi saat aku dipukul Maduo, kenapa kau diam saja? Harap tuan rumah patuhi aturan. Wah, kamu ini labu sistem kamu. Kamu penipu. Kak Lin ngapain di depan tungku bicara sendiri? Nggak apa-apa. Aku lagi minta berkah pada Dewa Dapur, biar kita dilindungi agar tak kelaparan lagi. Tikus. Kak Lin tolong lihatin tikusnya masih ada? Tenang, jangan takut. Nggak ada tikus. Maaf, aku tak sengaja. Gadis ini jauh lebih polos daripada Lin Wan itu. Itu, aku mewakili kakakku untuk berterima kasih. Oh, Nona Shen sudah sembuh. Bagus sekali. Ini obat warisan keluargaku, kasih 1 pada kakakmu. Malarianya akan lebih cepat sembuh. Hanya bisa bilang ini warisan keluarga. Tak mungkin bilang ini antibiotik, kan? Kak, aku baru dengar dari warga kakak Lin dan Tuan Kong telah buat janji militer. Harus serahkan cara atasi kekeringan dalam 3 hari. Kalau tak bisa menyerahkan. Lin Yong'an sungguh bodoh. Masalah kekeringan ini, bahkan Kementerian Keuangan tak berdaya. Dia cuma rakyat biasa. Bisa apa? Kalau sudah tak ada cara, Tuan Kong dulunya murid ayah. Kalau benar-benar terpaksa, hanya bisa buka identitas asli, minta dia berbelas kasihan. Buka identitas asli, tapi kalau sisa-sisa kaki tangan Wei Zhongyi datang, kita... Tak mungkin biarkan dia mati. Apalagi dia beri aku obat khusus yang aneh itu. Ternyata memang manjur. Anggap saja aku membalas jasa selamatkan nyawanya. Kakak, sepertinya kamu benar-benar suka pada kakak Lin. Qingli, kakak Lin sangat baik pada kita. Sudah saatnya kau membalasnya dengan menikah. Sudah dengar belum? Kali ini orang dewasa yang datangkan ahli. Katanya bisa bikin tanah kering keluar air. Aku sudah dengar. Orangnya tua berusia 80 tahun, janggut putih. Bisa panggil angin dan hujan. Tuan lihat, sudah jam siang. Lin Yong'an pasti takut, tak berani datang. 3 hari lalu, dia masih nekat bilang mau alirkan air. Menurutku, dia pasti sudah kabur bawa barang. Iya, 2 istrinya juga harus kawin lagi, supaya jangan ikut dia mati kelaparan. Jangan terburu emosi. Tunggu lagi. Siapa bilang aku tak berani datang? Lin Yong'an, kamu benar-benar berani datang ya. Kupikir kamu sudah lama bawa 2 istrimu itu mengungsi. Kenapa sekarang mau datang mati? Buat lawan orang kayak kau nggak perlu buru-buru kabur. Malah kau sudah siap nyungkem hari ini? Kau aja yang harus nyungkem. Beberapa hari lalu kau bilang bakal selesaikan masalah kekeringan lahan. Gimana perkembangannya? Lihat cuaca ini, matahari begitu terik, nggak ada tanda bakal hujan. Siapa bilang atasi kekeringan harus bergantung hujan? Hari ini aku bakal pakai benda ini untuk atasi kekeringan. Cuma pakai besi rongsokan ini? Jangan-jangan lagi dari tempat rongsokan mana kau pungut ya? Mau alirkan air? Kupikir otakmu kejepit pintu. Ini bisa berputar 36.000 kali per napas Dewi kekuatan khusus urus air keluar dari tanah kering. Astaga, Bodhisatwa memberi berkah, Bodhisatwa memberi berkah, semoga nanti berhasil. Main tipu daya.
Menurutku, kau cuma tak punya cara, lalu cari akal licik untuk menipu. Kau kira kami warga desa bodoh ya? Akan kuperlihatkan padamu. Lihat, sudah kubilang cuma tipu daya. Tuan, tangkap dia sekarang. Aku sudah angkat air 3 hari, bahu sampai lecet. Hari ini, aku akan membuatnya merasakan rasa dipancung. Air. Ya ampun, akhirnya keluar air. Air. Ada air. Bagus. Hebat sekali. Benar-benar keluar air. Yong-an, kau bodhisatwa hidup desa kita? Ilmu hitam. Ini pasti ilmu hitam Lin Yong-an. Kau pakai cara jahat ini menipu orang. Tidak takut dihajar petir? Ilmu hitam bisa putar roda gigi, ilmu hitam bisa bikin air mengalir lewat pipa, kalau matamu tak berguna, aku tak keberatan mencongkelnya untukmu. Kakak Lin baik hati mana mungkin pakai ilmu hitam? Kau ini dalam hati selalu ada niat jahat. Madong dulu kau buat keributan, sekarang masih mau menjelekkan Lin Yong-an pengawal, bawa dia cambuk 20 kali. Apa? 20 kali? Terlalu sedikit, kalau begitu 40. Astaga, pantatku sakit sekali. Pak Lin berkat dirimu. Nyonya, Kak Lin, setelah melewati berbagai rintangan, kami rela menikahi dirimu. aduh jangan nyonya jangan sampai begitu, ini masih siang hari. Kak Lin, siang maupun malam aku ingin bersamamu selamanya. Aduh kalian begini aku jadi sangat malu. Cingli, karena Kak Lin tak terburu menikmati malam bahagia, maka kita... Masih ada waktu, bicarakan nanti. Jangan. Hehe, maksudku tutup pintunya sudah cukup, nyonya. Hehe, nyonya. Hahaha.